Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Miss. Bagaimana kabarnya hari ini? Miss harap kalian selalu sehat dan stay at home, di rumah aja karena pandemi ini belum berakhir. Dan kita semua berdoa kepada Allah supaya pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa menemukan bulan Ramadan yang sangat kita tunggu-tunggu. Hari ini Miss Iva akan mengajari kalian tentang seni budaya, yaitu tentang materi seni tari. Kenapa seni tari? Karena menurut Miss, waktu Miss mengajar seni tari tidak bisa memberikan kalian materi karena seni tari ini kan harus dipraktekkan, kalau nggak gitu ditunjukkan gambar. Sedangkan di sekolah kita kan tidak bisa karena kita kemarin kan dikejar-kejar untuk mengerjakan soal kan. Jadi tidak ada salahnya Miss Iva akan mereview materi sebelumnya. Jadi yang pertama nanti kalian catat info-info yang penting ya nak ya. Unsur-unsur dalam tarian. Jadi tarian itu ada unsur-unsurnya, tidak hanya kita menari, melenggok-lenggokkan badan, tidak. Itu pasti ada unsur-unsurnya. Ya. Nah, ini ada contoh tarian yang ada di Indonesia. Jadi ada beragam tarian dan juga ada ada tata riasnya, habis itu bajunya beda-beda dan lekuan tubuh pun juga berbeda-beda gerakannya. Jadi unsur-unsur dalam tari itu ada apa saja? Ada dua, ada unsur utama dan ada unsur tambahan. Jadi seni tari itu merupakan kesenian yang mengutamakan keindahan gerak tubuh. Namun selain gerak tubuh itu masih ada yang harus menunjang sebuah tarian, yaitu ada unsur utama dan ada unsur tambahan. Dan unsur utama ini menjadi poin penting keberhasilan suatu tari yang dibawakan. Unsur utama itu juga menjadi penilaian penting apabila tari ini menjadi pertunjukan yang dinilai oleh seni tari. Jadi unsur utama ini pasti penting. Apa saja itu? Ya, ini ada wiraga. Jadi tarian itu harus menonjolkan gerak tubuh. Yang kedua ada wirama atau irama. Jadi seorang penari itu harus bisa menari sesuai dengan irama. Tidak mungkin karena kalian menari tetapi iramanya tidak cocok. Jadi seorang penari itu harus bisa menari sesuai dengan irama, dengan ketukan, dengan tempo pengiringnya sehingga bisa harmonis dan bisa menyatu gitu di depan mata para penonton. Yang ketiga yakni wirasa atau rasa. Jadi yang paling penting penari itu harus bisa menjiwai dan mengekspresikan tarian tersebut. Dan biasanya itu menjiwai dan mengekspresikan itu dari mana? Bisa jadi dari tata rias, dari aksesoris yang dia bawa, atau dari mimik wajah dan pendalaman karakter. Jadi itu kan ada tarian tuh yang harus muka kita harus judes. Terus ada lagi mimik kita itu harus rendah hati, selalu senyum, itu kan juga ada. Nah, itu namanya wirasa ya. Setelah itu unsur tambahan. Ini yang menjadi unsur tambahan. Unsur tambahan ini penting. Tetapi yang paling penting itu biasanya di unsur utama. Unsur tambahan ini supaya lebih menarik gitu. Dan bisa jadi apabila beberapa unsur tambahan ini tidak diperhatikan juga dapat mempengaruhi keberhasilan suatu pertunjukan pertarian. Jadi yang pertama itu tata rias ya. Gak mungkin kan kalian naik ke panggung habis itu tidak ada tata riasnya, mukanya muka seperti biasanya, kan tidak menarik ya kan. Jadi unsur ini mendukung terciptanya suatu suasana tarian dan menyampaikan karakter secara tersirat. Benar kan kadang ada yang tata rias tuh make up-nya itu kelihatannya anaknya itu awalnya baik, tapi setelah di make up dia mempunyai karakter
entah tegas, jahat, ya, itu bisa. Terus yang kedua pola lantai. Maaf ya, ini Miss Iva kayaknya agak ada keliruan. Jadi pola lantai ini tarian akan indah apabila penari itu bisa menguasai pola lantai. Ya, jadi kalau bisa tari itu kan nggak mungkin kita itu tetap hanya di situ saja kan, pasti kita berpindah-pindah kan. Supaya tidak berpindah-pindah dan tidak bertabrak, supaya berpindah-pindahnya itu tidak bertabrakan dengan kawan kita atau dengan penari lain kita, ya kita harus mempunyai pola lantai. Pola lantai kalian kan sudah mengerti ya. Yang ketiga yakni setting panggung. Jadi seni pertunjukan tari yang baik akan memperhatikan pengaturan panggungnya. Jadi setting panggung yang dimaksudkan di sini itu pencahayaan ya, Nak ya. Jadi pencahayaannya itu bagaimana? Tidak terlalu terang, tetapi juga tidak terlalu gelap. Intinya penata ruangan harus bisa menyesuaikan dengan tarian yang dibawakan. Yang ketiga yakni properti. Nah, properti itu apa? Properti itu suatu alat ya yang bisa digunakan untuk alat pendukung seperti apa? Selendang, piring, payung, lilin, topeng, dan sebagainya. Nah, dengan adanya aksesoris penunjang ini, penonton tuh makin yakin bahwa tarian yang dibawakan itu telah dipersiapkan sebaik-baiknya. Dan properti ini ditujukan untuk apa? Yaitu untuk memudahkan penonton untuk mengetahui karakter tarian yang dibawakan. Nah, jadi ini contoh-contohnya. Di sini, ini kan tari saman. Tari saman ini tidak membutuhkan properti ya. Nah, kalau dia menggunakan kipas, kita aja lah bisa lihat dari gambarnya ya. Berarti mereka kan apa ini? Tari kipas, ya enggak? Setelah itu ini. Tengok nak. Apa tadi seni unsur-unsur utama tadi ada 3 kan? Ada wiraga, wirama, dan apa? Dan wirasa. Kalian tengok di sini. Dari gambar-gambar mereka pasti apa? Kan menyeret bahwa karakter dari tarian itu kan nampak di sini. Oh, ini tegas orangnya karena apa? Dari make up-nya. Setelah itu ini tarian kipas, lemah gemulai. Ini juga, ini tari saman kan ada kayak sistem kayak kebersamaan gitu. Ya kan, bergotong royong. Coba kalau misalkan mereka ini nggak bergotong royong, pasti gerakannya salah semua. Bukan itu ya, pasti gerakannya salah semua. Ini tarian. Dari gambarnya aja, lekuk-lekuk tubuh mereka itu kan sudah menggambarkan gitu ya nak ya. Jadi itu tadi adalah unsur-unsur dalam tarian. Baik nak, ini terusannya ya. Oke. Jadi mempraktekkan gerak tari. Jadi tarian itu kan tadi udah Miss Iva bilang ya, mengutamakan gerak tubuh, ya kan? Pada tari tradisional ada beberapa gerakan berdasarkan bagian tubuhnya, yakni berikut ragam gerak dasar pada tari. Jadi dasar gerakan tari. Ini namanya dasar gerak kaki ya. Jadi dasar gerak kaki itu gerakan dasar kaki terdiri atas gerakan telapak kaki dan tergerak kaki. Jadi biasanya kan ada kakinya yang menjinjit ya, yang berjinjit. Ada kakinya yang serong ke kanan. Ada kakinya yang mundur. Jadi gerakan kaki ini harus diserasikan dengan irama musik. Dan gerak kaki ini ada 2, yaitu ada gerak telapak kaki dan ada gerak kaki. Jadi gerak telapak kaki itu apa? Gerak telapak kaki itu
dia mempunyai artinya apa? Yaitu menentukan keseimbangan dan kemantapan seluruh tubuh pada saat bersikap dan bergerak. Ya. Dasar gerak kaki itu terdiri atas gerak kaki di tempat atau gerak kaki dengan penyangga badan, tidak seluruhnya pada kaki. Jadi dasar gerakan tari itu ada namanya gerak kaki. Yang kedua yaitu dasar gerak tangan. Nah, jadi dasar gerak tangan itu dibagi atas gerak tangan dan gerak lengan. Tangan kan semua, lengan itu hanya ini. Gitu ya. Beberapa gerak tangan seperti membuka, ya kan, mengepal, membuka dan melambai. Nah, ini membukanya 2 kali. Gerak putaran tangan atau biasanya itu disebut dengan ukel, ya. Jadi kenapa hal ini tersebut dikarenakan apa? Lengan itu memiliki 3 persendian, yaitu pergelangan, ini tangan ya, siku, dan apa? Sendi-sendinya. Jadi tangan kita ini bisa bukan bisa berputar ya, tetapi bisa mengelok-elok gitu. Jadi tangan membuka, tangan mengepal seperti memeras santan, tangan melambai, mengayunkan tangan. Nah, terus gerak berputar tangan, nah itu namanya ukel. Ya, ini ukel itu ini memutar pergelangan tangan. Ya, gerak putaran. Nah, ini tangannya bagaimana? Tangannya membentuk angka stop ya, bukan angka, membentuk gerakan stop begitu kan. Nah, jadi ada dasar gerakan tangan. Yang kedua yakni gerak leher dan kepala. Jadi, ini contohnya. Jadi dasar gerak kepala dan gerak leher banyak digunakan dalam tarian Nusantara. Seperti apa? Seperti gerak kepala menoleh, gerak kepala mematuk, gerak kepala menongol, gerak kepala berzikir, gerak kepala mengangguk, gerak kepala mendongak, gerak kepala menggeleng, gerak kepala memalingkan muka. Jadi banyak sekali gerak leher dan kepala ya. Di sini ini kan bisa jadi orang ini tuh mempunyai gerak kepala yang seperti berzikir ya, menggeleng atau mentenggelengkan ke kanan kiri juga bisa. Jadi ada banyak gerak leher dan kepala. Lanjut yaitu di tarian juga mempunyai gerak mata. Dan dasar gerak mata dan sikap mata antara lain ini ini contoh dari gerak mata. Jadi ada gerak mata lurus ke samping atau namanya mengerling. Ada gerak mata lurus ke bawah. Ada juga gerak mata menyudut ke kanan, atas dan bawah. Serta gerak mata menyudut ke kiri, atas dan bawah. Adapun sikap mata atau gerak kelopak mata itu dapat berupa memejamkan mata, kelopak mata sedikit terbuka, dan kelopak mata terbuka lebar. Biasanya nih nak, gerakan mata ini biasanya banyak terjadi di tarian Bali. Ada tarian Bali itu banyak. Jadi memang gerak mata ini seakan-akan indah gitu. Ada yang gerak mata melala, ya ini contohnya. Melala itu buka matanya lebar gini. Ini gerak matanya pasti dia melirik kanan, melirik kiri gitu kan. Ini yang ada di Bali. Jadi gerak matanya bagaimana, terbuka lebar. Seakan-akan ini orang mau memarahi kita. Karena apa? Karena matanya melotot. Jadi itu dasar gerak mata. Lanjut yakni gerak dasar bahu. Jadi apa saja gerak dasar bahu? Ada gerak bahu naik turun, ada gerak bahu naik turun bergantian ya kan? Bahu bergerak ke muka tuh ke depan ya, dan ke belakang bergantian. Bahu keduanya bergerak ke muka dan ke belakang. Bahu bergerak berputar bersama-sama dengan arah yang sama. Bahu bergerak berputar berbeda-beda. Ini ada contohnya nih kecil ya.
Nah, ini bahunya kan diselaraskan ya. Maksudnya itu diluruskan. Nah, ini bisa nih kalau misalkan tarian gerakan selanjutnya bahunya ke depan. Habis itu bahunya ke belakang. Ya kan? Nah, ini gambarnya Miss Iva pecah-pecah ya nak ya. Jadi dia ini juga gerak bahunya naik turun gini. Gitu ya nak. Jadi itulah yang Miss beritahukan kepada kalian. Itu adalah materi tentang seni tari. Tugasnya, jadi materi itu tadi kalian pahami ya. Kalian pahami dan kalian simpulkan dari materi itu tadi. Setelah itu kalian kerjakan SBDP ini, penilaian harian. Kerjakannya tidak usah menggunakan soal, ya langsung jawaban, 1B, 1C, 2D gitu ya nak ya. Nah, itu kan terlipat ya nak ya. Jadi yang nomor 1 itu, dengarkan Miss Iva. Yang nomor 1 itu A, B, C, D udah ketahuan ya. Nomor 2 itu suatu tarian yang dilakukan oleh satu orang penari disebut apa? Jadi yang A itu tari kontemporer, yang B tari berpasangan, yang C tari tradisional, dan D tari tunggal. Ya, ini yang nomor 3 dan 4. Nanti video ini bisa kalian pause, oke? Nah, ini yang nomor 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cuma apa? A, B, C, D-nya saja ya. Yang 1 sampai 10 ini kalian cari di internet boleh, atau kalian cari di buku. Ini juga yang nomor 3. Dan semuanya kalian tulis hanya jawabannya saja. Baik ya nak ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.